يا رسول الله قلبي يحبك. Adapun perkara-perkara yang makruh pada saat berwudu, diantaranya adalah al-israfu fil ma, berboros-borosan di dalam menggunakan air. Maka ini hukumnya makruh. Berboros-borosan dalam menggunakan air, ini hukumnya makruh pada saat berwudu. Jangan jadi orang yang boros. Kata Allah dalam Al-Quran, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang yang suka bermubadir, berlebih-lebihan, berboros-borosan, maka mereka itu adalah saudaranya setan. Mau diangkat saudara sama setan? Jangan. Maka jangan boros-borosan dalam segala hal apapun. Begitu juga dalam perkara wudu. Makanya para salafun salihin kita, kalau mereka berwudu, maka biasanya mereka itu membuka kerannya tidak terlalu besar. Secukupnya. Khawatir terjadi yang namanya israf, yaitu berboros-borosan dalam menggunakan air. Wa taqdimul yusra alal yumna. Di antara perkara makruh saat berwudu adalah mendahulukan yang kiri daripada yang kanan. Kalau kemarin kita pelajari kan di antara sunahnya wudu adalah ketika membasuh anggota wudu dahulukan yang kanan baru yang kiri. Ketika basuh tangan maka dahulukan yang kanan baru tangan yang kiri. Ketika membasuh kaki dahulukan yang kanan baru yang kiri. Ini ada bocah keblinger dia wudu, yang kiri dulu dia basuh baru yang kanan. Berarti dia ngerjain pekerjaan makruh. Kenapa? Karena khalafus sunnah, berpaling daripada sunnah. Ya. Maka jangan sampai kita basuhnya yang kiri dulu. Tapi kita basuh yang kanan dulu baru yang kiri. Paham ya? Begitu. Wa naqsu anitalatati wa ziyadatu 'alaiha min ghairi ma'in mauquf. Dan di antara perkara makruh pada saat berwudu adalah kurang daripada 3 basuhan pada anggota wudu. Dan lebih daripada 3 basuhan apabila air wudunya itu menggunakan air wakaf. Jadi ketika berwudu kan di antara sunnahnya membasuh tangan sebelah kanan 3 kali. Membasuh tangan sebelah kiri 3 kali. Begitupun dengan anggota wudu yang lainnya. Maka kalau kurang dari 3 kali basuhan, maka hukumnya makruh. Berbeda kalau di posisi yang permasalahan tadi di awal. Ketika pada saat kita sampai di masjid, ternyata imam sudah takbiratul ihram, lalu kemudian kita berwudu, maka ulama menganjurkan untuk berwudu pada anggota yang fardu, yang wajibnya saja. Agar tidak tertinggal sholat berjamaah. Nah itu permasalahan di luar daripada ini. Ya. Tetapi apabila posisinya kita dalam keadaan tidak berhadapan dengan permasalahan seperti itu, maka tetap yang namanya berwudu itu disunahkan untuk 3 kali basuhan. Paham ya? Nah, kurang dari 3 kali basuhan pada anggota wudu, hukumnya makruh. Wa ziyadatu 'alaiha min ghairi ma'in mauquf. Begitu juga kalau lebih daripada 3 basuhan. 4 kali basuhan, 5 kali basuhan. Ketika berwudu, basuh wajahnya 5 kali. Ya, kalau belum lepek banget tuh, ya. Ya 2 kali 3 kali basuhan juga udah lepek. Ya, kalau belum ngumpiang tuh air, ya masih belum kelar. Makanya hati-hati jangan sampai kena waswas syaitan. Maka selalu perbanyak kita baca surah An-Nas dan perbanyak baca Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Ya, agar kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada bisikan waswasnya syaitan. Kadang-kadang orang kalau kena penyakit waswas, imam udah rakaat ketiga, tinggal serakaat lagi, yang wudu belum kelar. Baju udah lepek, masih belum kelar wudunya. Ulang lagi. Udah angkat tangan berdoa. Ya Allah, ulang lagi ke kamar mandi lagi. Ya, waswas tuh. Makanya apa? Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Kata Rasulullah, tinggalkan keraguan-raguan kepada hal yang tidak engkau ragukan. Kepada keyakinan. Jangan sampai kalah dengan waswasnya syaitan. Ya. Nah, jadi kalau lebih daripada 3 basuhan, kalau airnya bukan air wakaf, misalnya air di rumah kita sendiri, dan ketika kita berwudu lebih dari 3 basuhan, maka hukumnya makruh. Karena tergolong daripada berboros-borosan. Faminhu haram. Tapi kalau kita berwudunya itu menggunakan air wakaf,
Air masjid, air musola, air wakaf bukan? Air wakaf. Maka kalau kita membasuh anggota wudunya lebih dari 3 kali basuhan, maka hukumnya haram. Karena air wakaf. Hati-hati. Ini kadang-kadang ada orang yang ke masjid, bukannya dia berwudu, dia ngambil air 2 ember nyuci piring, dagang ketoprak. Ada yang dagang somai, batagor, pempek, cilok, nyuci mobil pakai air wakaf masjid, nyambungin selang, nyuci motor. La haula wala quwata illa billah. Idza kana min malil maghuf, apabila itu diambil daripada harta ataupun sesuatu yang diwakafkan, maka untuk penggunaan seperti tadi yang saya sebutkan hukumnya haram. Hati-hati. Ya, jangan sembarangan. Kalau memang masjid itu menyediakan kamar mandi, berarti tandanya dibolehkan untuk buang air kecil, buang air besar, dan untuk mandi. Tapi kalau memang di masjid musola itu hanya disediakan tempat wudhu, tidak disediakan kamar mandi, maka berarti tidak diperuntukkan untuk mandi. Ya, maka kalau bisa jangan datang sekeluarga ke situ, mandi di situ. Ya, hati-hati. Pergunakan sesuai dengan kebutuhan apa itu diwakafkannya. Kalau memang diwakafkannya itu adalah untuk berwudu, ya maka pergunakan untuk berwudu. Kecuali kalau memang diwakafkannya itu untuk kemaslahatan umat, maka boleh digunakan untuk berbagai macam hal. Ya, begitu. Makanya hati-hati, jangan sampai berlebihan ketika membasuh anggota wudu, apalagi kalau kita berwudunya di masjid atau di musola, yang sudah pasti dan jelas bahwa itu adalah wakaf. Ya, jangan berlebihan. Karena bisa tergolong perbuatan yang haram. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, kata Rasulullah, hakadzal wudu, yang seperti inilah wudu, kata Nabi Muhammad. Ketika Rasul menyampaikan ini hadis, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW mencontohkan bahwa wudu itu ketika membasuh anggota wudu adalah 3 kali basuhan, 3 kali basuhan. Dan Nabi katakan, hakadzal wudu, yang seperti inilah wudu. Faman zada ala hadza, siapa orang yang lebih daripada 3 basuhan ketika berwudu, au naqasa, atau kurang daripada 3 basuhan, faqad asaa wa dhalama, maka sungguh dia telah melakukan perbuatan yang buruk dan juga telah melakukan perbuatan zalim. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kurang daripada 3 basuhan berarti dia mengerjakan pekerjaan yang buruk, maknanya mengerjakan perbuatan makruh. Kalau lebih dari 3 basuhan, kalau dia menggunakan airnya adalah air pribadi, bukan air wakaf, maka dihukumi makruh. Tapi kalau dia menggunakan airnya adalah air wakaf, maka lebih dari 3 basuhan, maka hukumnya menjadi haram dan dia telah berbuat zalim. Na'udzubillah min dzalik. Maka mulai sekarang kita perhatikan baik-baik pelajaran yang kita pelajari, lalu kemudian kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari apa yang diajarkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad, dan kita jauhi apa yang dilarang oleh baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasul Nabi Muhammad, maka ikuti apa yang dikatakan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad. Karena itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dicegah oleh baginda Rasul Nabi Muhammad, apa yang dilarang oleh baginda Rasul Nabi Muhammad, maka janganlah engkau kerjakan, engkau hindari dan engkau jauhkan. Jelas sampai di sini. Mudah-mudahan kita bisa selalu senantiasa menjalankan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang, dan selalu senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasul Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin.